sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, untuk kelancaran kegiatan kita berdoa dalam hati ya. Oke, akan Bu pimpin sebelumnya. Silakan. Berdoa selesai. Oke, Mak Farah ya? Iya. Farah gimana kabarnya? Baik. Kalau baik itu baik. Alhamdulillah. Farah udah sarapan? Oke, Farah tadi berangkat sekolah dengan siapa? Datangnya Mbak. Farah kelas 8 deh. Oh iya, kelas 8 deh. Yang kemarin ini ya, apa namanya, dapat juara kelas yang kategori kebersihan ya. Iya, wah, keren sekali Farah. Oke, Farah, tujuan Farah kesini kenapa ya? Oh, ini mau cerita, mau curhat ya. Iya. Oke, Farah, karena Farah kesini akan melakukan konseling individu, yang dimana konseling individu sendiri kan memiliki beberapa asas, jadi Farah tidak perlu takut. Nah, salah satunya asas konseling individu sendiri ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana masalah Farah yang ceritakan tidak akan disebarluaskan. Farah cukup percaya aja. Nah, selanjutnya ada asas namanya keterbukaan, yang dimana Farah bisa terbuka akan semua permasalahan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, begitu ya. Dan selanjutnya ada juga namanya asas kesukarelaan, yang dimana asas tersebut Farah sukarela dan tidak ada paksaan sama sekali untuk bercerita kepada ibu ya. Oke, dan Farah untuk mengesepakati waktu proses konseling individu ini, kita sepakati waktunya, yang dimana waktunya 30 menit. Farah bisa bercerita semuanya dalam waktu 30 menit ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memulai konseling individu ini, Farah akan mengisi lembar persetujuan, yang dimana lembar persetujuan ini berisi tentang persetujuan antara Farah dan Ibu untuk bercerita. Jadi nanti bisa diisi namanya dan silahkan. Oke, sudah diisi, coba Ibu cek ya. Oke, sudah diisi semua. Farah silakan baca kembali, dalam hati saja bacanya ya, untuk memastikan lagi. Oke Farah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kenapa di sini Ibu membawa kertas atau alat tulis sebagainya. Ini adalah untuk dokumentasi atau mencatat hal-hal penting yang Farah sampaikan, karena takutnya nanti Ibu lupa apa yang disampaikan Farah, begitu ya. Oke, Farah sudah siap untuk bercerita? Oke, silakan Farah. Jadi Farah ini terdapat masalah apa? Kan beberapa bulan terakhir ini saya kan ada saya itu kayak tertekan kayak ini gitu ya kan enak. Jadi tuh pas itu kan saya tuh ada dari saya tuh kayak sama teman-teman tuh kayak terus saya pas masuk kelas itu kayak ada yang nuduh saya mungkin karena saya di kelas tapi sebelum saya
mungkin mereka saya. Nah, waktu itu saya cerita ke orang tua, kata orang tua ya udah kayak lanjutin dulu aja, nanti mungkin kalau misalnya mereka nuduh lagi bakal ke sekolahan, karena kayak saya ngerasa orang tua saya nggak peduli gitu. Saya ngadu ke kelas bu, ada yang nuduh saya untuk mencuri uang. Nah, wali kelas tuh kayak panggil, ada yang minta maaf, cuman ada satu teman saya nggak puas sama teman dia juga nggak minta maaf. Kira saya mungkin dia yang nuduh saya. Nah, terus akhirnya terus saya tuh kayak nggak tahu, saya berpikir kenapa dia tuh nggak minta maaf, mungkin karena dia nggak suka sama saya atau dia emang ini. Beberapa bulan juga mereka selalu ngejauhin saya. Terus saya ada eskul kan dulu, saya ikut eskul PMN. Nah, seluruh organisasi itu kayak jauhin saya. Jadi saya tuh kayak merasa sendiri, karena saya darah pula, tapi saya kayak nggak ini tuh kayak nggak terlalu peduli. Mereka juga terlalu sibuk sama pekerjaannya masing-masing, sedangkan kita diabaikan. Teman-teman saya udah kayak menurut saya udah ngertiin saya, orang tua saya juga kayak terlalu nggak peduli. Jadi kayak saya merasa sendiri, nggak ada yang peduli sama saya. Mungkin saya berpikir mungkin gara-gara ada yang ngurus saya, jadi malah kesebar kemana-mana. Jadi saya ngerasa kayak kenapa kok ada yang begitu, apa salah saya, padahal saya diem aja di kelas. Terus mungkin emang ada yang suka saya bisa dapat ini, makanya saya ngerasa begitu Sendiri gitu ya, ya paham. Jadi di sini Farah merasa sendiri di kelas, tidak ditemani dengan teman-teman karena tertuduh mencuri uang tadi. Terus di rumah juga kurang perhatian dari orang tua, karena Farah mencoba cerita tentang masalah Farah, orang tua kurang merespon begitu ya. Oke, lalu keadaan Farah kalau di kelas itu gimana? Maksudnya teman-teman satu kelas Farah dan teman-teman dekatnya ada? ada satu orang, cuman dia beda kelas. Saya juga kurang tahu dia masih mau berteman atau enggak. Dan dia tuh kayak masih agak jauh, cuman dia masih ngajak kompor saya. Cuman ya itu juga. Ya, Farah sudah mencoba menceritakan masalah Farah dengan teman yang Farah nggak dekat itu udah pernah belum kira? Cerita pernah saya bantu, kayak dia nanya, emang kamu pernah mencuri uang? Saya jelasin sebenarnya aku nggak pernah mencuri uang, mungkin ada yang nuduh karena dia nggak suka aku atau gimana, makanya dia kayak nuduh aku untuk beli uang. Dan itu rasanya kayak tertekan banget, dan dia aku pernah nggak pernah sekolah selama 2 hari dia ditanya aku nggak punya sekolah. Jadi kayak ngomong aja ke ibu sekolah, cuma kalau sekolah karena merasa takut loh bahwa sana kelas sama sekolah juga beda banget, kayak padahal jauh aku tip lewat atau apa gitu kayak diledekin tentang menjauhi gitu lah. Farah kalau misalnya nggak sekolah gitu kemana? Saudara kan pengen tapi saya ngomong jangan kasih tahu ibu saya di sini sana, aku sering ceritakan kalau aku di sekolah kayak gini, tapi nenek yang selalu kayak ngomong ya udah nanti ini, tapi aku sama nggak mau, takutnya malah kayak dikatain kan ini madu gitu ya, udah kayak ini nggak berani lah ya, dia biasa-biasa aja. Terus yang dirasakan Farah untuk saat ini gimana? Takut sih bu, karena nggak punya teman, malah takut misalnya kan sering kan guru-guru tuh bagi kelompok, saya nggak pernah kelompok itu karena nggak tahu mereka ini selalu dalam kelompok pas, nggak mungkin kan saya kelompok Microsoft jadi bilangnya apa gitu. Iya. Lalu yang Farah rasakan saat ini gimana? Ya kayak pengen banget, saya ingin kayak nggak mau dituduh bikin gimana bukan saya. Iya. Cuman mungkin ada satu orang itu yang mau kasih kokak atau gimana. Kayak dia kayak pengen banget buat saya ini kayak jauhin dari sama teman-teman dulu. Iya. Jadi Farah kalau misalnya dalam kelas itu duduknya di sebelah mana Farah? Paling belakang, pojok. Kalau
misalnya jam istirahat itu biasanya pergi sama temen yang beda kelas itu atau bagaimana? Sendiri. Oke. Terus kalau misalnya untuk kegiatan PMR itu Farah memang sama sekali nggak ada teman dekat di ini Sebelum organisasi. saya ditulis sih ada yang cuman ya setelahnya kayak sepi, jadi kadang bolos TPM-nya karena takut nggak ada teman. Di rumah juga saya sendirian sih, nggak ada ngapa-ngapain. Oke. Orang tua nggak tahu. Di rumah tinggal sama siapa saja Farah? Masih ini sih keluarga masih Iya. itu, cuma ya itu aja kurang kasih sayang. Farah punya adik? Anak tunggal atau bagaimana? Bungsu. Kakaknya ada? Ada berapa? Ada dua, yang satunya udah nikah, yang satunya masih kecil. Cuman ya kurang peduli sama Iya. Kalau ayah kerjanya apa Farah? Kalau ibu? Oh, dagang. Farah pernah membangun komunikasi dengan orang tua, kayak misalnya ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol? Nggak pernah ngobrol? Nggak pernah ditanya sama orang tua? Pas aku ini cuma nanyanya yang nggak terlalu ini, anaknya juga kan nggak terlalu ini, nggak terlalu sering dulu sih pernah kayak sempet ngobrol, tapi semenjak udah SMP ini kayak jarang banget komunikasi, terlalu sibuk sendiri. Farah pernah bercerita sama orang tua kan, misal ngobrol mencoba memancing untuk ngobrol sama orang tua gitu? Cuman ya itu nggak begini. Nggak dengerin. Kayak nonton TV bareng-bareng gitu. Oke. Kalau misalnya di dalam di rumah gitu kan, kegiatan Farah biasanya tidur jam berapa? Kalau misalnya dulu pas pulang sekolah itu kan kadang langsung tidur, terus tapi sebelum ini tidur beberes dulu, habis itu langsung tidur, terus kayak malam itu jam 10 kalau nggak jam 11. Jadi nggak ada part di mana Farah ngobrol sama ibu bapak itu, nggak terlalu sibuk. Iya, paham Farah. Kalau misalnya mungkin kurang komunikasi ya dengan orang tua gitu. Nah, kalau misalnya di dalam kelas sendiri Farah benar-benar tidak ada teman satu kelas yang dekat gitu, nggak pernah. Terus kalau misalnya Farah ingin cerita-cerita tentang masalah Farah atau tanya-tanya tugas itu, ada teman? Enggak sih Bu, jangan kadang-kadang nanya ke guru, Ke gurunya ya langsung aja biar ini, pasti dia kalau udah nanya pasti nggak dijawab. Tadinya sih Bu pengen banget ngadu ke BK, cuman kayak masih belum gitu dulu, takutnya nanti apa gitu mereka bakal ngatain ngadu atau gimana gitu. Apa-apa. Yang tadi Bu jelaskan kan, ya di BK itu kan dengan menjaga kerahasiaan, jadi Farah nggak perlu takut kalau misalnya ada masalah itu diceritakan gitu. Oke Farah, kalau misal di dalam rumah sendiri dengan komunikasi dengan ibu tadi kan kurang ini ya, kurang komunikatif ya. Lalu ada lagi nggak masalah dalam keluarga? Karena ibu selalu menuntut nilai, ngomong kamu tuh harus lebih tinggi karena aku sering dibanding ini sama orang lain gitu kan. Kalau misalnya sebagai raport ya nilai aku kan selalu kecil ya Bu ya, nggak sampai 100. Nah terus ibu selalu ngomong contoh tuh anak sebelah dia juara 1, dia pintar, dia ini, aku pengen banget ngomong kalau diri aku sendiri nggak mau ikutin orang lain karena orang lain kan belum tentu benar. Terus kata ibu contohin aja, terus kayak mau ulangan itu kan selalu marah-marah kan ibu, kayak ngomong terus belajar, selalu belajar. Terus ada aku pagi itu pas sebelum berangkat pas mau maghrib kan, maghrib tuh belajar sebelum sholat tapi pasti sudah sunat, tapi pas belajar itu karena emang ibu kurang niat kan, terus kayak orang ibu marah kan, kamu ini gak pernah belajar. Terus aku ngomong kalau belajar itu udah belajar, terus ibu belajar lagi, bentar lagi ulangan. Kadang ada belajar sampai malam, kadang main HP, kadang bosan karena itu ibu selalu nuntut. Pasti itu kan aku pernah kayak ibu kualitas ngomong kalau nilainya itu paling nggak
orientasi apa aja Farah? PNR nari itu Bagus Mari. Tapi yang Farah sukanya juga coba sampaikan kepada orang tua kalau misalnya memang saya sukanya di apa namanya ekstrakurikuler gitu. pasti pernah ngomong cuman kan kamu ekstrakurikuler juga nilainya nggak cukup gede, kamu cuma pertahanin belajar aja dulu. Kalau ekstra lain ikutin aja nggak apa-apa, asal jangan terlalu ini berlebihan sama yang organisasinya kayak ngikutin ini ngikutin itu, kayak terlalu ini. Kan aku bilang kalau misalnya udah penting mikirin ekstrakurikuler di sana kan ada tuh kayak suruh latihan ini latihan itu, aku nggak fokus belajar, kayak terlalu banyak gitu loh yang aku iniin, Iya, terlalu banyak kegiatan. nggak pernah mau cerita. Iya, karena itu tadi ya belum ada tempat cerita ya teman Farah, adanya di kelas lain gitu. Kalau misalnya Farah di dalam kelas, Farah kalau misalnya ini makannya bekal atau gimana? Kadang Farah duduknya di sebelah mana? paling pojok Paling pojok belakang ya. Oke, jadi kurang interaksi dengan teman-teman. sendiri dulu. Ya, coba untuk mencoba menjelaskan pada teman-temannya di dalam kelas sudah pernah mencoba menjelaskan. Karena cuma nggak tahu di mana itu yang pas mencuri waktu sosialisasi, kalau bukan saya yang pelakunya, karena emang saya terakhir dari situ tuh, saya masuknya terakhir sebelum dia orang masuk tuh, saya belum ada di situ, terus dia orang kayak harus orangnya kayak gitu, bukan emang aku yang ini ya. Tanggapan wali kelas sendiri gimana? Kayak ya dibantu bakal dibantu kan, wali kelas tuh bakal membantu kalau misalnya ada masalah atau ini, tenang coba cerita. Cuma wali kelas yang mendukung kayak ya udah nanti gue bantu atau nyari pelakunya atau ini, aku juga masih bingung gimana cara manggilnya. Iya, jadi Farah, Ibu mengerti perasaan Farah. Farah merasa kesepian ketika di rumah mungkin kurang komunikasi dengan orang tua, serta di sekolah tidak ada teman gitu ya. Coba sekarang Farah mulai mencoba membangun komunikasi lagi pada teman-teman. Farah di dalam kelas itu kan ada ini ya, perangkat kelas kan ya, coba komunikasi dengan ketua kelasnya, atau mungkin satu pun tidak ada temannya di kelas yang bisa ya setidaknya ragu lah sama Farah, yang benar nggak sih Farah tuh melakukan itu gitu. Beda kelas itu aja ya. Itu pun bingung dia masih ini atau enggak. Maaf sih guys. Oke Farah, untuk selanjutnya ya kita akan mengisi lembar refleksi. Nanti Farah isi, bisa dibaca. Nanti Farah isi. Bisa selanjutnya Farah ini checklist perasaan Farah saat ini, coba kita checklist perasaan Farah gimana saat ini.
perasaan Farah saat itu sedih terkait tadi ya, tidak kurang diperhatikan di keluarga, di teman-teman juga gitu ya. Ibu mengerti perasaan Farah terkait hal itu. Nanti dikomunikasikan ke teman-teman sekelas serta keluarga di rumah ya. Selanjutnya itu tadi seperti yang disampaikan para keluarga Farah bukan tidak sayang ya, keluarga Farah itu sayang dan peduli. Salah satu bentuk kepeduliannya tadi seperti menanyakan nilai, itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Mungkin cara penyampaiannya saja yang kurang baik gitu. Dan teman-teman di kelas Farah juga nanti bisa disampaikan kepada wali kelasnya. Nanti bakal bantu menyampaikan kepada wali kelas terkait teman-teman yang dalam kelas ya. Oke, Farah, sekarang setelah melakukan konseling ini bagaimana perasaan Farah? Kayak lebih lega aja, bisa cerita tentang semuanya yang ada di apa aja gitu. Ruang ya, dari sebelumnya kan merasa takut, ternyata di ruang BK tidak semenyeramkan itu ya, Lebih enak gitu. lebih enak saya ceritakan. Oke, selanjutnya Farah, Ibu minta kembali untuk mengisi lembar evaluasi hasilnya. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih Farah. Di sini Ibu sangat mengapresiasi Farah sudah berani bercerita kepada Ibu terkait masalah Farah. Dari kesimpulan dari konseling individu kita pada hari ini, untuk Farah jangan pernah minder akan hal sudah yang terjadi sama Farah, dan coba untuk membangun komunikasi kembali kepada keluarga ya, terkait apapun hal yang Farah sukai dan tidak disukai begitu. Dan penyampaiannya pun ya yang baik ya, tadi kan Farah cerita ada yang pernah baik ya, lebih baik lagi begitu. Selanjutnya Farah, di sini tindak lanjut dari konseling individu kita pada hari ini, Ibu akan monitoring Farah ke depan bagaimana. Apabila nanti Farah ternyata belum lebih baik dari sekarang, nanti kita akan melakukan konseling individu untuk yang kedua kalinya gitu. Jadi nanti bakal tetap monitoring, entah yang bisa lewat dari wali kelas Farah atau Farah sendiri maupun teman-teman sekelas Farah begitu ya. Ibu sendiri akan monitoring. Nah, untuk selanjutnya karena tadi kita mengawali kegiatan konseling individu kita membaca doa, setelah itu kita akan menutup kembali kegiatan kita dengan doa kembali agar kegiatan pada hari ini atau kali ini akan berkah untuk Farah maupun Ibu, serta lebih
bisa Farah bisa menjadi lebih baik ke depannya ya. Oke. Doa selesai. Oke, terima kasih Farah.